ya hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman suku dan agama di Indonesia. Ada yang tahu apa sih itu suku? Suku adalah sekumpulan manusia yang membentuk kelompok berdasarkan garis keturunan yang sama. Lalu, kira-kira ada berapa ya suku di Indonesia? Yuk, mari kita menyimak bersama peta persebaran suku di Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Mengapa? Karena jumlah suku Jawa mencapai 41% dari total penduduk Indonesia. Dari peta ini, di manakah letak suku Jawa? Ya, benar sekali. Suku Jawa terletak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku Jawa terdiri dari gabungan suku-suku kecil, yaitu suku Jawa, suku Osing, suku Tengger, dan suku-suku lainnya. Bahasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Jawa adalah bahasa Jawa. Tahukah kamu bahwa bahasa Jawa telah dipakai dalam Google Translate sejak tahun 2013 sampai sekarang? Bahasa Jawa juga telah mendunia. Faktanya, banyak imigran dari suku Jawa di berbagai belahan dunia, seperti Suriname, Belanda, dan Kaledonia Baru. Suku terbesar kedua setelah suku Jawa adalah suku Sunda. Suku Sunda terletak di Jawa Barat. Populasinya mencapai 15,5% dari total penduduk Indonesia. Sama seperti suku Jawa, suku Sunda juga terdiri dari suku-suku kecil, yakni suku Banten, suku Baduy, dan suku-suku lainnya. Agama yang dianut masyarakat suku Sunda adalah Islam, sebanyak 99%, dan sisanya adalah agama Katolik dan Kristen. Selain itu, suku Sunda juga memiliki kepercayaan lokal, yakni Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sampai sekarang masih bertahan di berbagai komunitas pedesaan seperti di Sunda Baduy. Sekarang saatnya kita menonton video. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Namun tetap berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang Minang. Yang kedua, gandang atau gendang Minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, kari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Bolok Gobang. Kedua, Pisau Raut. Tiga, Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari Barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Ramdan. Pertama, Renet Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama,
Pertama, keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassar adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini, ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek, yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Dapuri. Pertama, Parang Salawaku. Berikut ini adalah bagaimana cara atau sikap kita untuk menghargai budaya negara Indonesia dengan sebagai berikut. Dari video tadi, kira-kira apa ya yang membuat Indonesia memiliki banyak keragaman? Jawablah pertanyaan tersebut dalam lembar kerja. Sebagai pedoman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, carilah informasi mengenai faktor penyebab keragaman dalam buku tematik terpadu kurikulum 13, Indahnya Keragaman di Negeriku. Selamat mengerjakan! Waktu habis. Waktu untuk mengerjakan telah habis ya teman-teman. Jadi, apa saja faktor penyebab keragaman di Indonesia? Ya, benar. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah jalur lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara tidak hanya datang ke Indonesia untuk melakukan aktivitas perdagangan saja, melainkan mereka juga membawa agama, adat istiadat, dan budaya mereka masuk ke Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau tersebut menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Oleh karena itu, ada banyak sekali suku di Indonesia. Yang ketiga, kondisi alam.
Setiap pulau di Indonesia dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak pegunungan dan gunung berapi. Sehingga keadaan alam tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Namun sebaliknya, jika sarana transportasi dan komunikasi tersebut terbatas, maka akan menyulitkan hubungan masyarakat dengan satu sama lain. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Masyarakat perkotaan cenderung mudah menerima orang asing dan budaya lain. Sedangkan masyarakat pedesaan, mereka akan tetap bertahan pada kebudayaan mereka sendiri. Wah, kalian semua hebat! Selain memiliki banyak suku, Indonesia juga memiliki bermacam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Apa saja agama di Indonesia? Ya, benar, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam merupakan agama mayoritas atau paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Islam awalnya masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui perdagangan dari Arab dan Persia. Lalu ada Katolik. Katolik sendiri masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis saat mencari rempah-rempah. Lalu ada Kristen. Kristen berkembang di Indonesia sejak para penjajah datang ke Indonesia dalam misi gospel. Hindu dibawa oleh bangsa Cina dan India pada awal abad ke-4 melalui jalur perdagangan. Agama ini paling banyak dianut oleh warga Bali. Namun, Hindu Bali berbeda dengan Hindu-Hindu lainnya. Lalu Buddha masuk ke Indonesia pada awal abad ke-5 Masehi, dibawa oleh pengelana Fa Shen yang berasal dari Cina. Yang terakhir, Konghucu pertama kali muncul pada abad ke-17. Sekarang kita akan bermain. Jadi, kalian akan menjadi guru untuk teman-teman kalian. Caranya, kalian menulis satu pertanyaan pada secari kertas. Lalu, masukkan ke dalam box. Jika semua sudah, ambil satu kertas secara acak. Jawablah pertanyaan yang kalian dapatkan di depan kelas. Pelajaran hari ini telah selesai. Sebagai tugas rumah, kalian buatlah peta keragaman suku bangsa di Indonesia dengan kreatif dan semenarik mungkin. Hari ini kita telah belajar bersama tentang keragaman. Keragaman sangat indah, bukan? Bayangkan saja jika semuanya sama, pasti akan sangat membosankan. Seperti halnya pelangi akan sangat indah jika berwarna-warni. Maka dari itu, mari kita menghargai perbedaan, karena beda itu indah. Sampai jumpa. Mari bernyanyi bersama. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Malaya.
sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa